Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bambang Edi Dini Saputro, NIM 193111006. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang masail fikih. Nah, yang pertama adalah historis fikih. Historis fikih adalah teks Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Islam menempati posisi sentral dalam kajian yang merupakan sumber peradaban. Kedua sumber primer Islam tersebut merupakan muncul sebagai respon atas berbagai problem sosiokultural yang muncul pada kurun waktu tertentu. Meskipun demikian, keduanya tidak berbatas jangkauan pada batas waktu tersebut. Al-Quran bagi umat Islam adalah kalam Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril yang berlangsung selama kurang lebih 23 tahun sebagai petunjuk dalam kehidupan, way of life, bagi orang-orang bertakwa, hudalil muttaqin. Nah, bahkan seluruh manusia, dalil nas. Nah, kitab suci ini memiliki kekuatan luar biasa, memiliki keluasan dan kedalaman makna, ibarat lautan atau sebuah wadah yang menampung air luas dan dalam tanpa bertepi. Selanjutnya yang kedua ialah stagnasi tasyrik Islam, yaitu adalah sebuah fikih atau hukum Islam itu tidak dapat dilepaskan keberadaannya dari faktor kondisi sosio-historis yang mengintari para ulama fikih dalam memproduksi fikih. Kaidah ini mengisyaratkan tentang elastisitas dan fleksibilitas fikih. Dapat pula dikatakan fikih merupakan produk kondisi sosio-historis karena fikih merupakan hasil olah nalar manusia yang relatif dan lahir berdasarkan kondisi sosiokultural. Selanjutnya yaitu adalah fenomena fikih generasi awal. Sejak meninggalnya Nabi terputus pula wahyunya, sementara masalah terus bermunculan melingkupi kehidupan para sahabat. Bahkan meninggalnya Nabi merupakan awal terjadinya perbedaan paham di kalangan sahabat. Meskipun ini tidak berarti pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam manusia hidup tanpa masalah. Namun kehadiran Nabi dapat menjadi rujukan yang terpercaya karena ia merujuk kepada wahyu yang turun. Pasca wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak jarang sahabat melakukan ijtihad karena tantangan hidup dan kondisi sosio-historis sudah berbeda dengan masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya yaitu fenomena fikih di masa pembentukan mazhab. Ya, sebagai ulama khususnya para ahli sejarah, pembentukan hukum Islam memandang bahwa mazhab-mazhab yang dibangun oleh para imam mazhab lahir dalam gitaran pengaruh politik penguasa. Kepentingan politik diduga turut berpengaruh dalam memberi corak dan karakter fikih-fikih yang lahir dari mereka. Mereka yang tercatat misalnya Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hambali, Ja'fari lahir dalam gitaran kekuasaan politik dinasti Abbasiyah. Selanjutnya yaitu ialah ketika pintu ijtihad tertutup. Penyebab keterhentian perkembangan kajian fikih adalah masa kodifikasi tadwin. Gerakan tadwin kodifikasi di satu sisi merupakan upaya untuk menyimpan khasanah ilmu para ulama, tetapi di sisi lain menjadi penyebab ulama berikutnya merasa cukup dengan apa yang telah tersedia.
Mereka merasa tidak perlu melakukan penelitian dan pengajian ulang terhadap sejumlah masalah baru dan aktual yang muncul. Aktivitas yang menggantikan ijtihad adalah tradisi mensyarah, kitab-kitab fikih dan kitab-kitab hadis. Bahkan beberapa kitab hadis dan fikih disyarah berulang-ulang oleh ulama. Kitab hadis misalnya Fath al-Bari disyarah sekurang-kurangnya 3 kali, bahkan lebih dari itu. Selanjutnya, mengembangkan ijtihad independen atau mutlak. Nah, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi disertai dengan dampak globalisasi telah membawa atmosfer perubahan yang serba cepat. Masalah sosial muncul dengan wajahnya yang beragam. Problem masyarakat demikian berkembang jauh berbeda dalam banyak hal ketika fikih menjadi produk ijtihad baru di masa lalu. Hal ini menuntut ada perubahan dalam meresponnya. Dalam keadaan begitu, tentu sebagai komunitas intelektual yang hidup di abad ini dibutuhkan tanggung jawab intelektualnya. Selanjutnya, Islam Indonesia adalah Islam yang majemuk. Umat Islam Indonesia merupakan umat Islam yang unik dan heterogen. Agama, kepercayaannya, suku, ras, etnik, adat istiadat, dan budaya, sehingga dibutuhkan penanganan khusus. Indonesia merupakan negara dengan penganut Islam terbesar di dunia, sehingga umat Islam adalah umat mayoritas. Akan tetapi terdapat beberapa wilayah dan provinsi di mana umat Islam merupakan umat minoritas. Keadaan ini sungguh merupakan sebuah fenomena unik. Potensi konflik atas nama agama juga merupakan masalah serius yang harus dipertimbangkan dalam pengambilan kebijakan. Bahkan secara internal, umat Islam mempunyai beberapa ormas, mazhab, dan organisasi, sehingga dibutuhkan kearifan berkomunikasi dan mengambil kebijakan. Sebagai contoh, penetapan awal puasa dan hari raya Idul Fitri biasanya diwarnai perbedaan-perbedaan. Akibat mazhab penguasa di masa lalu telah mewariskan fanatisme yang begitu kuat, sehingga kadang-kadang pandangan ulama pendiri mazhab di masa lalu seolah dianggap telah memadai. Akibatnya semangat mengaji teks Al-Quran dan hadis melemah. Padahal pandangan ulama mazhab di masa lalu merupakan produk pemikiran ijtihad berdasarkan konteks sosiokultural yang mengitari kehidupan umat Islam pada masa itu. Selanjutnya ialah kearifan menyikapi perbedaan, menimbulkan permusuhan, disintegrasi hingga pertumpahan darah. Hal yang demikian itu terjadi jika keragaman dipahami dan disikapi secara negatif. Jika ada pihak merasa monopoli kebenaran dan yang lainnya salah. Seperti itu. Selanjutnya ialah urgensi perumusan fikih Islam Indonesia. Uraian sebelumnya secara keseluruhan dimaksudkan untuk mendeskripsikan urgensi perumusan fikih sesuai dengan konteks kehidupan umat Islam Indonesia. Oleh karena itu, pertanyaannya, siapakah sesungguhnya yang paling bertanggung jawab dalam hal ini? Ulamakah dan cendekiawan muslimkah? Nah, seperti itu. Khususnya perguruan tinggi dan sarjana muslim harus berupaya mengungkap berbagai bentuk warisan intelektual dari ulama dalam persoalan fikih terhadap generasi belakangan ini. Hal ini tidak semata-mata karena kuatnya doktrin fikih di masa lalu, melainkan juga karena kreasi intelektual yang kritis kurang terbangun belakang ini akibat berbagai keterlenaan. Nah, kuatnya umat Islam bermadzhab kepada produk fikih agama tadi sehingga mengakibatkan melemahnya bermadzhab secara metodologis. Melalui pengajian dan pengembangan usul fikih dan kaidah-kaidah fikih dalam merespon konteks kekinian dibutuhkan kesadaran sejarah dan kepekaan terhadap realitas kontemporer bagi umat Islam. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.